Pada episode sebelumnya, menceritakan tentang hilangnya ayah Jian Cheng yang diserang ratusan orang utusan keluarga Cheng. Sang patriark keluarga kemudian memerintahkan untuk melakukan pencarian. Sementara di Gunung Keos, kelompok Taisan mulai melakukan pencarian, terlihat kelompok itu sedang berjalan mendaki gunung. Tiba-tiba, Jian Cheng merasakan bahaya di depan mereka. "Paman, 100 meter di depan sana akan ada penyergapan," ucap Jian Cheng memperingatkan. Sontak, semua orang yang ada di dalam kelompok kaget dan waspada dengan apa yang disampaikan oleh Jian Cheng. Namun, suasana pada saat itu terlihat hening, tak ada pergerakan apapun. "Jian Cheng, kamu pasti sangat gugup. Kita tidak jauh dari kediaman keluarga Ling. Tidak peduli seberapa sombongnya keluarga Cheng, mereka tidak akan berani melakukan penyergapan di sini," ucap Paman Taisan menenangkan Jian Cheng. "Iya Jian Cheng, kamu memang seorang kultivator berbakat, tapi kamu perlu lebih banyak lagi pengalaman. Tidak apa-apa kalau kamu merasa gugup, bagaimanapun ini merupakan pertama kalinya kamu masuk ke pegunungan Keos," imbuh salah seorang di belakang. "Jangan lengah," ucap Jian Cheng sembari melompat dan menyiapkan beberapa pisau di tangannya. "Jian Cheng, apa yang kamu lakukan?" ucap Paman Taisan. "Jika kalian tidak percaya, aku akan menunjukkan apa yang sedang menunggu kita," ucap Jian Cheng yang masih di udara dan kemudian melemparkan serangan ke arah depan. "Sudah sampai di sini, untuk apa kalian masih bersembunyi? Tunjukkan diri kalian," teriak Jian Cheng. Serangan Jian Cheng kemudian berhasil ditangkis oleh ketua dari kelompok penyergapan tersebut. "Kalian ternyata mampu menemukan kami," ucap salah satu dari mereka. "Lumayan juga kau anak muda, tapi semua itu tidak berguna. Kalian akan mati di sini," imbuhnya sembari menodongkan pedang besarnya. Semua orang pun terkejut dengan apa yang terjadi. Apa yang disampaikan Jian Cheng ternyata benar adanya. "Jian Cheng, aku akan menghadang Cheng Zhen, kamu langsung pergi saja," ucap Paman Taisan berdiri gagah di depan Jian Cheng. Jian Cheng yang sedari awal memendam amarah, tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Paman Taisan, dia kemudian menarik pedangnya dan secepat kilat melompat. "Ternyata kau yang membunuh orang-orang keluarga Ling," teriak Jian Cheng menghunus pedangnya. Namun serangan Jian Cheng berhasil dihadang. "Rupanya kamu adalah Jian Cheng. Kamu adalah orang yang menghina Ruoxue. Aku akan membunuhmu sekarang," ucap pemuda bernama Cheng Zhou dengan seringai menyepelekannya. Cheng Zhou merupakan salah satu jenius muda keluarga Cheng, dia adalah pemuda yang lahir dengan kekuatan dewa. Walaupun kultivasi Cheng Zhou berada di tingkat 7 alam Lian Yuan, akan tetapi, kekuatannya setara bahkan lebih dari tingkat 8. Serangan keduanya terbentur, memaksa Jian Cheng untuk mundur. "Dia memang kuat," gumam Jian Cheng. "Kamu akan menyesali apa yang telah kamu lakukan kepada kami," ucap Cheng Zhou sembari melancarkan serangannya. "Pergilah ke neraka," teriaknya. "Kamu sendiri yang memintanya," gumam Jian Cheng yang juga mengeluarkan serangannya. Serangan kedua pemuda itu pun bertabrakan, dengan sekali serang, Cheng Zhou sang jenius keluarga Cheng pun terluka. "Bagaimana mungkin?" ucap Cheng Zhou menghembuskan nafas terakhirnya. Cheng Zhou dibunuh dengan satu tebasan. "Tidak mungkin, bukankah jiwa bela diri Jian Cheng sudah hancur? Bagaimana dia bisa sehebat itu?" ucap orang-orang keluarga Cheng. "Siapa bilang jiwa bela diriku hancur?" ucap Jian Cheng. Pada saat itu, Jian Cheng kemudian mengeluarkan kekuatannya. Semua orang dari keluarga Cheng tak pernah mengira bahwa kekuatan Jian Cheng akan semenakjubkan itu. Dia memiliki jiwa bela diri merah tingkat 2, ternyata jiwa bela dirinya tidaklah hancur, gumam Cheng Zhen. "Aku tidak boleh membiarkan anak ini terus berkembang, jika tidak, keluarga Chengku akan dalam bahaya," gumam Cheng Zhen. "Semuanya, maju dan bunuh Ling Jian Cheng," perintahnya kepada seluruh pasukannya. Tak tinggal diam, Paman Taisan juga memerintah pasukannya untuk melindungi Jian Cheng. Bentrokan kedua belah pihak pun tak terelakkan. Sabetan, tusukan, gemerincing peraduan senjata mengiringi bentrokan kedua pihak. Terlihat Jian Cheng dikepung. "Celaka, Jian Cheng, cepat mundur," teriak Paman Taisan mengkhawatirkan Jian Cheng yang sedang dikepung oleh 3 orang dari keluarga Cheng. Jian Cheng pun tak diam saja, dengan percaya diri Jian Cheng mengeluarkan pedangnya menyerang. "Orang-orang bodoh ini ingin membunuhku, jangan bercanda, kalianlah yang akan mati," gumam Jian Cheng. Dengan sekali tebas, mereka pun tumbang. "Apa, ketiga orang itu tak mampu membunuh Jian Cheng?" ucap Cheng Zhen terkejut dan tak percaya. "Cheng Zhen,
Kamu sebaiknya fokus pada pertarunganmu sekarang, ucap Paman Taisan. Dengan segenap kekuatannya, Taisan menebas Cheng Zhen menyebabkan Chen Zhen terkapar dan sekarat. Beberapa saat setelah itu, pihak keluarga Cheng pun takluk. Semua orang bersorak gembira dengan kemenangan pihak mereka. Jian Cheng, kita menang telak. Kita telah berhasil membalas dendam anggota keluarga kita yang telah terbunuh, orang-orang keluarga Cheng telah mati. Teriak anggota keluarga Ling. Kemenangan kali ini semuanya berkat Jian Chen, dia patut mendapat hadiah, ucap Taisan. Kemudian Taisan mulai mencari dan mengambil sesuatu dari tas penyimpanannya. Ketemu, ucap Paman Taisan, kitab ini adalah kitab pedang paling hebat dalam keluarga kita. Ambillah ini untukmu, ucap Paman Taisan sembari memberikan kitab jurus 3 guntur. Ini adalah jurus bela diri tingkat rendah di dunia manusia, sayang sekali semua jurus yang kuingat hanya cocok untuk dewa, kalau tidak, hanya perlu satu serangan untuk menghancurkan keluarga Cheng itu, gumam Jian Chen sembari membuka kitab kultivasi itu. Jian Cheng, dulu Paman butuh waktu 5 bulan untuk mempelajari bagian awalnya, dan 5 tahun untuk menguasainya. Kamu sebaiknya mempelajarinya pelan-pelan setelah kembali ke desa, ucap Taisan kepada Jian Cheng. Beberapa saat setelah itu, Jian Chen pun berhasil menguasainya. Sudah selesai, ucap Jian Cheng. Kamu masih terlalu muda, tidak heran jika kamu tidak dapat memahaminya sekarang, tapi aku yakin, kamu akan memahaminya ketika kamu mencapai alam Zhen Yuan, ucap Paman Taisan menyemangati Jian Cheng. Betul sekali Jian Cheng, sekarang kamu masih tingkat 7 alam Ling Yuan. Jurus ini terlalu sulit untukmu, nanti setelah kembali ke desa, kamu bisa belajar kepada Taisan, kami yakin dengan kemampuanmu, kamu akan menguasainya dalam waktu 1 tahun, timpal beberapa orang menambahi. Sepertinya kalian salah paham, maksudku, aku sudah menguasainya, ucap Jian Cheng. Semua orang terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Jian Cheng. Apa yang kamu bilang, kamu sudah menguasainya, ucap beberapa orang tidak percaya. Jian Cheng, kamu masih muda, tidak apa-apa jika kamu gagal, tapi kamu jangan sampai berbohong hanya untuk mencari muka, tekan Taisan meninggikan suaranya. Baiklah jika Paman tidak percaya, aku akan membuktikannya, ucap Jian Cheng sembari mengeluarkan jurusnya. Pancaran cahaya aura kekuatan Jian Cheng menyilaukan orang-orang yang ada di sana. Lagi-lagi semua orang terkejut dengan kecepatan pemahaman Jian Cheng. Terlihat beberapa pohon tumbang oleh hempasan jurus yang dilancarkan oleh Jian Cheng. Bagaimana Paman, bukankah sudah kukatakan, tapi Paman tak percaya, ucap Jian Cheng. Kelihatannya ini tidak benar, ucap seseorang bernama Ling Tiejun. Kakakku menguasai jurus ini lebih awal, tapi kekuatannya lebih lemah darimu. Ucap Tiejun sembari memegang dagunya. Tak ayal, apa yang disampaikan Tiejun membuat Taisan menjadi murka. Paman, aku baru saja mempelajari dengan teliti teknik ini, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, ucap Jian Cheng kemudian menjelaskan beberapa masalah pada teknik tersebut. Beberapa saat setelah itu, Taisan kemudian mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Jian Cheng. Terlihat efek yang ditimbulkan oleh Taisan berlipat ganda dibanding sebelumnya. Semua orang yang ada di sana kemudian meminta nasihat kepada Jian Cheng. Beberapa saat setelah itu, rombongan Taisan kemudian melanjutkan pencarian ayah Jian Cheng, dan tibalah Jian Cheng ke tempat di mana ayah Jian Cheng menghilang. Ini adalah tempat di mana ayahmu menghilang, ucap Taisan kepada Jian Cheng. Di depan mereka air terjun yang deras, kemudian Jian Cheng menemukan sesuatu di balik derasnya arus air terjun tersebut. Jian Cheng kemudian melompat menuju air terjun dan sesaat setelah itu kembali dengan membawa bunga di tangannya. Paman, lihat, ini adalah bunga teratai giok, kekuatan medisnya sangat ampuh. Bunga ini dapat menyembuhkan lengan yang putus, ucap Jian Cheng menjelaskan. Maksudmu dapat menyambungkan lengan yang sudah terputus, ucap seseorang anggota mereka. Betul sekali, jaga rahasia ini di antara kita saja, orang lain mungkin akan merebutnya jika mendengarnya, imbuh Jian Cheng. Aku tidak menyangka jika di desa Ling akan ada tanaman berharga, yang dapat menyambungkan lengan yang sudah terpotong kembali seperti semula, teriak seseorang dari balik pepohonan. Cheng Ying. Teriak Taisan seraya memegang pedangnya. Siapa mereka Paman? Tanya Jian Cheng. Lelaki itu adalah salah satu dari 10 petarung teratas keluarga Cheng, namanya Cheng Ying. Dia ada di sini ketika ayahmu hilang, jawab Taisan. Kamu pasti Ling Jian Cheng, pengecut yang berani menghina adikku. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Tantang seorang pemuda sembari mengeluarkan pedangnya.
Orang ini adalah kakaknya Cheng Ruoxue, Cheng Ruoyu. Dia sekarang berada di tingkat 8 alam Lian Yuan. Kamu harus berhati-hati, ucap Paman Taisan memperingatih Jian Cheng. Paman tidak usah khawatir, jawab Jian Cheng menenangkan Paman Taisan. Taruhannya tentang apa? Tanya Jian Cheng. Jika kamu bisa bertahan setelah 3 seranganku, aku hanya akan mematahkan kakimu. Tetapi jika kamu tidak bisa, kamu harus memberitahuku cara menyambung lengan yang putus itu. Ditambah lagi, aku akan memintamu untuk memotong semua anggota tubuhmu, kemudian merangkak ke adik perempuanku, membenturkan kepalamu ke tanah dan meminta maaf kepadanya. Seringai pemuda itu mengancam Jian Cheng. 3 serangan, aku rasa 1 saja sudah cukup, jawab Jian Cheng sembari tersenyum. Ling Jian Cheng, kamu mengenal dirimu dengan baik, kamu sadar kalau kamu tidak akan mampu bahkan menerima 1 serangan dariku, ucap pemuda itu sembari tertawa. Kamu salah paham, maksudku hanya butuh 1 serangan untuk menghancurkanmu, ucap Jian Cheng menghunuskan pedangnya dan melancarkan serangan kepada pemuda itu. Ruoyu awas, ucap Cheng Ying memperingatkan Ruoyu. Namun tanpa disadari, serangan Jian Cheng telah memotong tangan Ruoyu. Dasar sampah, sekarang berikan semua harta yang kau miliki, maka aku tidak akan membunuhmu. Ucap Jian Cheng menghunuskan pedangnya ke leher Cheng Ruoyu. Harta apa yang kau maksud? Ucap Ruoyu ketakutan. Tidak masalah jika kau tidak mau memberikannya, nanti ketika aku selesai membunuhmu, harta itu akan menjadi milikku, seringai Jian Cheng mengancam. Tolong jangan bunuh aku, ucap Ruoyu sembari memberikan harta yang dia miliki. Harta itu berupa giok suci. Harta itu aku dapatkan dari sebuah gua berjarak 200 mil ke arah timur, ucap Ruoyu. Sekarang aku sudah memberitahu semua yang aku tahu, bisakah kau mengampuni nyawaku? Lanjut Ruoyu memohon kepada Jian Cheng. Bermimpilah, ucap Jian Cheng sembari menebaskan pedangnya membunuh Ruoyu. Dasar kurang ajar, aku akan membunuhmu, teriak Cheng Ying mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Jian Cheng. Cheng Ying, musuhmu adalah aku, teriak Taisan tak tinggal diam. Taisan melompat dan juga mengerahkan kekuatannya. Serangan keduanya pun bertabrakan, sungguh paten ledakan aura yang disebabkan oleh keduanya. Namun pada akhirnya, serangan Taisan berhasil menembus aura pelindung Cheng Ying, yang menyebabkan Cheng Ying terpelanting dan terpental menghantam batu hingga hancur. Beberapa hari yang lalu dia kalah dariku, tidak mungkin kekuatannya dapat meningkat dengan pesat. Tunggu, apakah dia baru saja mengatakan kalau dia dilatih oleh Jian Cheng? Apa karena itu dia menang dariku? Tanya Cheng Ying dalam hatinya kaget masih tak percaya. Ruoxue, kamu sudah menyinggung seorang monster yang sangat kuat. Keluarga kita akan menghadapi masalah yang besar. Gumam Cheng Ying menyesal dalam hatinya. Cheng Ying, beritahu aku di mana Tiexin. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ancam Taisan sembari menodongkan pedangnya. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya, kekuatan pelatihannya telah lenyap, ucap Cheng Ying. Biarkan aku memberitahu kalian. Ruoxue sudah mengirim pesan kalau Jian Cheng belum mati ke Sekte Tianlong. Kalian semua akan disiksa sampai mati. Ucapnya sambil tertawa. Bajingan kau Cheng Ying, ucap Taisan menebaskan pedangnya dan mengakhiri hidup Cheng Ying. Sekarang kita tahu kalau ayahmu ada di kediaman keluarga Cheng, kita akan membutuhkan lebih banyak petarung, ayo kita pulang dan memikirkan solusi yang akan kita lakukan, ucap Taisan. Jian Cheng, jangan khawatir, kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahmu, ucap seseorang menenangkan Jian Cheng. Apa yang baru saja dikatakan Cheng Ying menyiratkan bahwa Ruoxue akan membawa ayahku ke desa Ling 2 bulan lagi. Aku yakin dia akan menunjukkan ayahku dan mempermalukan kita, ucap Jian Cheng. Jadi kita memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan persiapan. Tapi mungkin saja kita tidak akan mampu menghadapi keluarga Cheng, ditambah lagi, Li Tianlong juga bersama mereka, ucap Paman Taisan. Paman Taisan tolong kembali ke desa, jaga orang-orang tua dan yang lemah secepat mungkin, pinta Jian Cheng kepada Taisan. Apa yang kamu maksud Jian Cheng? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Paman Taisan. Aku akan melanjutkan pelatihanku di sini, dalam waktu 2 bulan, baik Cheng Ruoxue, maupun Li Tianlong, tidak akan mampu menjadi tandinganku. Dan aku akan membuat mereka membayar apa yang telah mereka lakukan, ucap Jian Cheng menggebu-gebu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan notifikasinya, agar kamu tahu video update dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.